Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat risol segitiga isian rogut sayur. Ini enak banget dengan resep kulit risolnya yang super lentur, anti sobek-sobek dan juga lembut. Buatnya insya Allah gampang dan anti gagal ya. Satu resep ini sekitar 70 pieces, cocok banget untuk ide jualan. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita buat isian rogut sayurnya. Panaskan margarin sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan bawang bombay 1 buah, bawang putih 5 siung dan bawang merah 2 siung. Ini dipotong-potong tipis ya. Kita tumis dulu hingga harum. Setelah harum, kemudian kita masukkan wortel sebanyak 600 gram, kentang sebanyak 600 gram, ini dipotong dadu kecil-kecil ya, dan juga buncis sebanyak 20 buah teman-teman. Kita potong-potong tipis juga, dan ini diaduk hingga rata. Kemudian agar lebih cepat empuk kita tambahkan air sekitar 200 ml. Nah ini kita aduk rata dulu. Kemudian kita tambahkan untuk bumbunya ada garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur, dan pala bubuk. Untuk jumlahnya udah aku tulis. Kalau untuk bumbu seperti ini bisa disesuaikan aja dengan selera. Nah kemudian kita tuang susu cair sebanyak 900 ml. Ini aku pakai yang full cream ya. Nah ini kita masak dulu hingga empuk kentang dan juga wortelnya. Boleh sambil ditutup untuk wajannya teman-teman agar cepat empuk. Setelah mendidih boleh diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi kita masak hingga kentang dan wortelnya benar-benar empuk. Setelah kentang dan wortelnya udah mulai empuk, selanjutnya kita tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram, kurang lebih 1 bungkus. Agar rasa isiannya lebih creamy ya teman-teman. Tapi kalau misal nggak suka boleh di skip. Oke, kita masak kembali. Nah, kalau udah empuk, kita tambahkan daun bawang dan juga seledri yang dipotong-potong tipis. Kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan larutan tepung terigu. Ini untuk pengentalnya ya teman-teman. Untuk jumlah air yang digunakan secukupnya aja. Oke, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah mengental seperti ini, teman-teman bisa coba cek rasanya. Kalau ada yang kurang ditambahkan, disesuaikan dengan selera aja ya. Nah ini kita masak kembali sebentar hingga benar-benar kental. Nah kalau udah mengental seperti ini udah selesai, matikan api kompor, sisihkan dulu. Sembari menunggu isiannya dingin, kita siapin untuk kulitnya. Di sini ada tepung terigu sebanyak 1 kg. Tambahkan juga tepung tapioka 100 gram. Garam 1 sendok makan. Oke, ini kita aduk rata dulu ya. Setelah rata kemudian tuang air sebanyak 1800 sampai 1850 ml, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Nah, kalau aku di sini sekitar 1850 ml ya teman-teman. Tuang airnya bertahap untuk mempermudah mencampurkannya. Oke, seperti ini kita aduk-aduk dulu. Setelah semua bahan cairnya masuk dan udah rata, kemudian kita pecahkan 4 butir telur, dikocok lepas lalu tuang ke dalam adonan. Dan kembali diaduk rata. Setelah rata, terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Nah, seperti ini. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya ratakan pakai spatula ya. Jadi kita aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini.
Agar hasilnya lebih mulus, ini harus banget disaring. Jadi nanti hasil dari kulitnya itu cakep teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, udah selesai, lanjut dimasak. Di sini aku menggunakan teflon kualik diameter 22 cm. Kalau mau pakai teflon biasa juga boleh teman-teman. Kita masak menggunakan api kecil aja. Dan untuk pertama kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja pakai tisu seperti ini. Untuk mengoles minyak ini cukup di awal aja, untuk seterusnya nggak perlu dioles. Setelah teflonnya panas kita celupkan ke adonan. Nah seperti ini. Dan kalau misal ada bagian yang bolong, kita tambal aja pakai adonannya, gunakan kuas seperti ini. Kita masak dulu hingga permukaannya kering. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya udah melepas, tandanya sudah matang. Nah kalau misal nanti teman-teman cobain itu lengket, tandanya kulitnya belum matang teman-teman. Dilamakan sedikit masaknya. Lanjut kita masak untuk adonan yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah ini untuk setengah adonan udah selesai dimasak sambil kita beri isian ya teman-teman. Untuk kulit risolnya ada dua sisi, jadi kita pakai yang mulus di bagian atas. Nah seperti ini. Lanjut kita beri isian rogut sayurnya ya. Pastikan isiannya ini udah dingin agar awet dan gak mudah basi ya teman-teman. Jadi jangan selagi masih panas. Oke, kita beri secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Nah, kita lipat bentuk segitiga. Untuk caranya bisa diperhatikan di videonya ya. Nah hasilnya kira-kira seperti ini. Tuh kulitnya super lentur, anti sobek-sobek, nggak patah sama sekali nih teman-teman. Dan aku saranin untuk isiannya jangan terlalu banyak ya, agar nanti ketika digoreng itu nggak meletus atau nggak pecah teman-teman. Jadi beri secukupnya aja. Dirapatkan, dipadatkan agar hasilnya rapi. Oke, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Agar hasil balurannya itu lebih cantik, aku saranin di blender dulu ya, agar lebih kecil-kecil ukurannya. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi jangan terlalu kecil banget ya teman-teman. Tuh, ngeblendernya cukup sebentar aja. Kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapin juga bahan celupannya. Aku pakai tepung terigu sebanyak 200 gram. Dilarutkan dengan 400 ml air hingga konsistensinya seperti ini. Setelah semua bahan balurannya selesai, kita ambil satu adonan risolnya, kita celupkan ke bahan basah, kita tiriskan sebentar seperti ini, dan kita balurin ya di atas tepung panirnya. Bagi yang mau samaan sama aku gunain tepung roti ini bisa order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Oke, kita tekan-tekan hingga benar-benar menempel. Tuh. Dan ini untuk tepung panirnya jujur bagus banget teman-teman. Cepat banget menempelnya. Tuh, mantep ya. Lanjut kita balurin untuk risol yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibalurin, selanjutnya kita simpan dulu di dalam chiller minimal 30-60 menit agar tepung rotinya ini lebih menempel ya. Jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah, kita simpan di dalam box tertutup. Nah, setelah kurang lebih 1 jam bisa kita cek. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini dan siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak goreng pakai api kecil aja ya teman-teman, agar nanti hasilnya nggak gosong. Nah kita masukkan risolesnya, kita goreng hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah kuning keemasan dan pastikan kulitnya garing, ini tandanya sudah matang, kita angkat lalu tiriskan. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget. Tepung rotinya nggak lepas-lepas ketika digoreng ya. Tuh, mantap.
Dan kalaupun ada sisa hanya sedikit aja, bisa kita saring pakai saringan seperti ini. Dan agar tidak menyerap minyak, teman-teman sediakan wadah lalu lapis dengan tisu, kita susun secara berdiri seperti ini. Dan ini hasilnya setelah digoreng. Dan ini udah dingin, bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Aku pakai ukuran 10 x 10 cm. Nah, kita buka dulu perekatnya dan kita lipat seperti ini. Tuh, cantik ya, rapi, dan ini ukurannya jumbo-jumbo banget teman-teman. Tuh, agar lebih menarik, teman-teman bisa juga tambahkan stiker ucapan. Ini juga bisa menambah harga jual nih teman-teman. Wow, cantik banget ya. Bisa juga ditambahkan cabai rawit hijau. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Untuk satu resep di sini aku dapatnya sekitar 70 pieces ya teman-teman. Wow, ini untuk kulit risolnya beneran lembut banget. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lembut, ada sedikit garing di bagian kulit. Dan untuk isiannya itu lembut, super creamy, mantep banget. Teman-teman harus dicobain ini di rumah, bisa untuk menambah kreasi ide jualannya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Pertama kita buat flan coklatnya, siapkan panci, masukkan gula pasir 75 gram, coklat bubuk 8 gram, kurang lebih 1 sendok makan, tepung maizena 40 gram, kurang lebih 4 sendok makan. Nah ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Selanjutnya tambahkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus, kurang lebih 80 gram, lalu kuning telur sebanyak 1 butir, dan air 500 ml. Di sini aku pakai kuning telur agar hasil flannya lembut ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya bisa nggak kuning telurnya di skip, boleh aja, tapi nanti hasil flannya kurang lembut teman-teman. Dan insya Allah ini flannya nggak amis kok, jadi aman. Oke, kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah rata seperti ini, kita nyalakan api kompornya, terus diaduk hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mulai hangat, kita tambahkan dulu coklat batang sekitar 50 gram atau boleh secukupnya. Ini kita masak kembali. Dan kalau udah mulai mengental, kecilkan dulu api kompornya. Kita aduk-aduk hingga meletup-letup atau mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita aduk-aduk sebentar sekitar setengah menit aja. Jadi untuk flan coklat ini ketika udah dingin akan lebih padat teksturnya. Jadi masaknya jangan terlalu padat banget ya teman-teman. Seperti ini cukup, kita matikan api kompor. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Dan kembali diaduk rata. Nah jadi untuk kekentalannya seperti ini aja, nggak apa-apa. Karena nanti setelah dingin akan lebih kental lagi. Kita pindah dulu ke dalam wadah. Biarkan dulu hingga dingin ya teman-teman. Agar permukaan yang nggak kering bisa kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Tuh, mengenai permukaannya. Kita sisihkan. Lanjut buat adonan kulit, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Kemudian tepung tapioka 20 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Dan garam setengah sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang susu cair sebanyak 750 ml. Untuk susu cairnya kita tuang bertahap, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Tambahkan juga 2 butir telur. Nah, seperti ini. Kembali diaduk rata. Oke, untuk tahap pertama ini 500 ml dulu. Kita aduk kembali ya. Setelah tercampur rata, pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Lanjut kita tuang sisa susu cairnya. Ini sebanyak 250 ml, jadi jumlah keseluruhannya sekitar 750 ml ya teman-teman.
Kalau udah rata, saring adonannya agar hasilnya lebih mulus karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Nah, seperti ini. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut untuk motif, ini aku pakai 1 sendok makan coklat bubuk. Kita campur dengan 3 sendok sayur adonannya, atau boleh secukupnya aja. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kalau udah rata, sisihkan. Untuk sisa adonan yang banyak, karena di sini aku mau buat rasa pandan, jadi aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini kita aduk. Lanjut, agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan sedikit pewarna hijau tua, dikombinasikan dengan sedikit pewarna coklat agar warna hijaunya bagus. Dan kembali diaduk rata. Setelah rata, adonan siap untuk dimasak. Sebelumnya sudah aku panaskan teflon kualik diameter 22 cm, cukup menggunakan api kecil aja. Setelah teflonnya panas, oles dengan minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Dan kita tuang adonan motifnya. Ini aku pindah ke plastik segitiga untuk mempermudah. Untuk motif bebas aja ya teman-teman. Kalau aku di sini motif garis-garis seperti ini. Sekitar 3 detik kita celupkan ke adonan yang pandan. Jadi kerjanya sedikit cepat ya. Kalau terlalu lama nanti adonan coklatnya keburu matang. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong, bisa kita tambal seperti ini agar nanti hasilnya nggak bocor. Kita tunggu dulu hingga matang. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya melepas dari teflon, tandanya sudah matang. Tuh, hasilnya bagus banget ya, nggak lengket sama sekali. Jadi pakai teflon kualik ini aman teman-teman. Karena banyak banget yang komen katanya kalau teflon kayak gini rawan lengket. Menurut aku sih enggak teman-teman. Karena udah beberapa konten yang aku buat aman-aman aja. Yang penting perawatannya itu untuk teflon kualik seperti ini nggak boleh dicuci. Jadi setelah digunakan hanya dilap-lap aja teman-teman. Karena kan nggak kotor juga. Cuma terkena adonan. Begitu ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau berminat sama teflonnya boleh. Aku tulis linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Dan ini untuk semua adonannya udah selesai dimasak, aku dapatnya sekitar 32 pieces. Tuh, super lentur banget, anti sobek-sobek, lembut. Bagus ya, insya Allah ini resepnya anti gagal teman-teman. Tuh, cakep banget, anti sobek dan gak mudah bocor. Oke, langsung aja kita beri isian. Untuk flat coklatnya juga udah dingin. Tuh, teksturnya akan lebih kental. Untuk cara membungkusnya bebas, bisa dibuat bentuk segitiga ataupun bentuk dadar gulung pada umumnya ya. Dan ini aku mau coba buat yang segitiga dulu teman-teman. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, untuk yang bentuk segitiga seperti ini cantik banget. Lanjut kita buat yang persegi panjang. Ini yang seperti biasa teman-teman. Bisa dipilih aja ya yang mana yang bagus. Tapi untuk yang segitiga itu isiannya lebih banyak. Aku lebih saranin yang bentuk persegi panjang aja teman-teman. Nah, seperti ini beneran kulitnya lembut, lentur, anti sobek-sobek, dan anti bocor. Tuh, nggak patah-patah sama sekali. Cakep ya. Lanjut hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut dikemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP tipe lembaran ukuran 8 x 18 cm. Jadi ukurannya lumayan jumbo nih teman-teman. Nah, kita bungkus rapi seperti ini, kemudian tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Tuh, cakep banget ya. Dan untuk yang segitiga bisa kita bungkus juga, untuk caranya bisa diperhatikan di video. Kalau untuk yang segitiga, aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm.
Nah, bisa dirapi-rapikan aja agar kemasannya bagus teman-teman. Hasilnya seperti ini. Cantik banget ya, bisa dipilih mau yang segitiga atau yang persegi panjang. Nah, ini dia dadar gulung pandan isian fla coklatnya udah jadi. Hasilnya beneran cantik banget. Ukurannya juga besar-besar. Ini 100% cocok banget untuk ide jualan nih teman-teman. Dan untuk kulitnya juga anti bocor, lentur, dan anti sobek-sobek. Cakep banget. Dan untuk motif coklatnya juga bagus ya. Warnanya itu terang gitu teman-teman. Terlihat cakep banget. Dan untuk rasanya gimana, aku cobain dulu. Ini aku coba belah. Wow, ini kulitnya beneran lembut banget. Isian fla coklatnya itu loh, lumer banget. Full juga. Ini premium teman-teman. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Kulitnya lembut, fla coklatnya juga lembut, nyoklat mantap. Ini sih enak banget. Teman-teman harus cobain ini di rumah. Aku yakin 100% laris manis. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.